Oke guys, Oke, selamat datang. di vlog pertama kita. Oke, saya Datan Menggelaji dan Saya Ari. jadi hari ini kita mau jalan-jalan ya. Ya, ke Lembang biasa. Lembang biasalah. Bandung itu yang pertama dikunjungi oleh orang luar adalah Lembang. Lembangnya karena Bukan ibaratnya Bandung. puncaknya Bogor, puncaknya Bandung. Naon sih? Kalau Bogor punya puncak, kita punya Bandung. Kita punya Punya Lembang. Lembang. Gimana nih Bro Ari? Jadi Kuliah gini, online-nya. biasalah. Sambil tidur. Biasalah malesin ya. Jadi gimana nih, kan dari tadi jadi terus ya guys. Jadi kita tuh kan gini Bro Ari, sekarang kita hidup di serba canggih. Udah gini weh intinya mah ya. Sekarang tuh kita tuh mau ngobrol. Bro Ari gimana? Kan kita tuh kuliah, Iya. nanti S1 lulus, tujuannya apa? Kerja. Iya. Ya, Ya enggak lah, tujuan utamanya kaya. Nah, gimana cara mencapai kaya itu? Ya, Kerja. sejahtera lah ya. Kaya. Ya. Ya intinya mah kita mau kerja. Nah kerja itu ke dunia industri. Ya, Nah betul. sekarang industri udah sampai ke 4.0, Oh, 4.0. kalau waktu zaman kamu kamu masih 0.1 ya dulu ya? Itu mah saya juga seangkatan sama anda, sama AA. Jadi intinya 4.0 gitu loh. Nah tapi 4.0 itu kan ibaratnya sebenarnya udah tahu belum 4.0? Udah Tahu baca dong. materi belum? Tahu dong. 4.0 itu Oke. era di mana segala itu digitalisasi mengenai Oh. teknologi, globalisasi dan semua itu sudah era digital gitu. Ya. Nah, tapi di bahasan kita jadi di bahasan kita hari ini tuh gimana sih kita dengan Pancasila tuh kita gunakan sebagai modal kita, Modal buat menghadapi industri 4.0 ini. Gitu karena loh. kita sekarang udah mau masuk ke atau udah masuk ya? Udah masuk. Udah masuk. Karena Karena sekarang kita kan udah masuk ke era 4.0. ya, teman-teman juga pasti udah pada tahu Pancasila itu apaan kan. Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan oleh orang-orang hebat pada zamannya, Ya. pada anak-anak bangsa waktu itu kan. Iya. Walaupun sekarang udah jadi pahlawan nasional, dulunya itu ya kayak kita. Jadi sama-sama anak bangsa gitu, tapi mereka adalah anak-anak beliau ya, bukan mereka, maaf. Beliau itu adalah anak-anak bangsa terbaik gitu kan. Yang sudah merumuskan sedemikian rupa dasar negara, karena sebuah negara itu harus punya dasarnya, Betul. fondasi. Betul. Dan dasar negara Asik. sendiri itu dibuat untuk keseluruhan. Ya, Tidak boleh universal, memihak satu kaum. Ya, universal. Itu harus universal. Jadi makanya zaman dulu ada amandemen ya disebutnya, atau Ya. perubahan piagam Pancasila yang dulu Bukan piagam Pancasila, syarat piagam Jakarta. Oke. Thank you Bro Ari. Itu piagam Jakarta. Ya. Yang sila pertamanya adalah Ketuhanan kepada Tuhan yang enggak. Maha Esa menurut syariat bukan Islam. menjalankan Oh, perintah Ya, betul. sesuai Sorry, dengan sorry. syariat Islam. Ya, nah, seperti itu. Baca materi nggak Anda? Enggak. Ya seperti itu, cuma kan dianggap karena itu adalah memihak ke salah satu kaum atau ke salah satu agama tertentu. Ya Sedangkan bukan di ke agama Indonesia tertentu, ke agama Islam. Ya, sedangkan di Indonesia sendiri terdiri dari Beberapa berbagai agama macam udah ada. agama dan suku gitu. Coba. Ada juga aliran-aliran kepercayaan lain selain dari agama tersebut. Betul. Tapi Bro Ari tahu nggak ada berapa agama yang diakui oleh negara? Ada 5 dong. Oh, yes. Jago. Tapi kita juga Tahu? Mau disebutin? nggak usah ya, udah 5. Bentar guys. Intinya, kenapa sih kita dalam industri 4.0 ini atau dalam menghadapi globalisasi itu kita harus punya mental Pancasila gitu sebagai modalnya. Ya, karena Menurut Bro Ari dulu dah. Jadi gimana? ya karena ya Pancasila sendiri harus ditanamkan gitu. Kalau Anda sebagai orang yang bernegara gitu kan Anda tinggal di Indonesia ya, Bu. Iya. Pancasila sendiri harus sudah ditanamkan dalam Iya. diri Anda sebagai dasar-dasar perilaku, tingkah laku Ya. dan Tuntunan hidup bermasyarakat lah ya. ya seperti itu bernegara. Ya. Di era 4.0 ini banyak sekali orang-orang yang sudah tahu Pancasila tapi nggak tahu cara memaknainya. Udah Ari udah. Kayaknya
kayaknya udah paham betul. Jelas. Tingkah laku itu bisa dilihat lah apakah dia orang terpelajar atau tidak, seperti itu. Seperti Anda. Di mana Anda lulus belajar pelajaran PKN berarti Anda sudah bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Enggak gitu dong, mungkin. enggak gitu dong. Anda jangan membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bukan maksudnya. Anda jangan kalau Anda benar-benar Anda jangan lulus membiasakan seperti itu. Nanti kaumnya bertengkar. Mengapa jadi seperti itu, Tretan? Jadi intinya mah gini, kalau misalnya menurut saya ya, guys, Ya. kalau misalnya menurut saya Boleh, ini boleh. kalau misalnya kurang atau lebih, silakan di komen ditambahkan, terserah seperti apa. Misalnya ada sumber yang lebih konkret atau seperti apa, boleh ditambahin di komen. Jadi menurut saya itu Pancasila kan udah lengkap banget yang di dalamnya, udah bagus banget. Nah kalau misalnya dilihat-lihat di dalam Pancasila itu, bro, lima-limanya itu di kehidupan sehari-hari itu ada di semua kegiatan. Boleh. Jadi sebenarnya nggak cuma, menurut saya nggak cuma kita harus menerapkan pada industri saja. Sebenarnya pada kehidupan sehari-hari juga ketuhanan, Ya pastilah, kemanusiaan, iya semua. persatuan, musyawarah, keadilan, tuh. Tuh. Ada semua. Jadi apalagi nih buat industri yang bakal kita bersentuhan dengan negara lain. Betul. Cuman penerapannya seperti apa coba? Jadi misal gimana? Misal Misal. nih, sekarang dimisalkan ya penerapannya tadi dari Bro Ari bertanya penerapannya seperti apa. Iya. Nih Bro Ari, misal kita adalah dari Amerika. Kalau misalnya industri 4.0 itu pertukaran informasi, pertukaran keahlian tuh harus bakal lebih sering didapat, lebih cepat juga mendapatkan informasi seperti itu. Nah jadi Bro Ari itu nanti takutnya sambil atau apa-apa kan ada kita sering berhubungan, jadi kulturnya ke bawah gitu loh. Jadi kita lupa jati diri. Oh, Nah. jadi karena kita sering di era 4.0 ini kan informasi cepat gitu, Ya. ada globalisasi. Sering berkomunikasi kan kita. ya, takutnya kita itu terlalu ke barat-baratan, jadinya liberal gitu Ya, dasarnya, atau bukan Arab-Araban. ya, jadinya kan liberal gitu. Ya. Enggak mendasari Pancasila lagi. Gitu. Nggak Takutnya demokrasi seperti lagi itu. ya, Ya, keluar betul. jadi dari situ gitu. Nah takutnya seperti itu, makanya kita sebagai ini kita harus membawa terus nih Pancasila, bahwa Tuhan kita yang Maha Esa, sistem negara kita seperti ini, persatuan apa keadilan tuh di kita ada. Kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Betul. Buat anak-anak tongkrongan, kalau nongkrong jangan bawa duit doang, adabnya juga dibawa. Iya, betul. Dengerin anak tongkrongan. Siapa yang nongkrong, ampun. Ya kayak gitu. Jadi misal nih kita Ari sebagai membawa nama Amerika, saya membawa nama Indonesia. Betul. Harus membawa Pancasila, ya itu juga keberadaban. Beradab. Jadi gak malu-maluin Indonesia gitu loh. Oh iya. Kita kan mau hubungan sama orang banyak. Iya. Tapi jangan juga jadi orang Indonesia yang ulangi. Jadi Ya, tapi jangan juga jadi orang Indonesia yang tidak bisa menerima budaya lain. ya, Boleh kita menyerap budaya lain, tapi ada batasannya gitu. Ya. Tidak semua budaya orang luar gitu bisa diterapkan di Indonesia. ya memang, dan tidak selamanya yang kita contoh misal nih Amerika, Daton mengikuti ingin seperti Amerika. Sedangkan Amerikanya pun tidak seperti itu. Iya. Misal Jadi misal nih gue kasih contoh. Ya. Misal nih di Amerika budaya yang jeleknya itu kebanyakan tuh yang orang-orang Indonesia lihat tuh budaya jeleknya orang luar itu diterapkan dan itu disangka keren. ya, Gitu. Padahal- masalahnya gini, mereka bukan jelek ya, maksudnya kultur budaya yang agak kurang cocok dengan kita tuh seperti itu, tapi mereka kelebihannya di sana. Iya. Kita ambil kejelekannya aja. Nah. Kelebihannya dibawa. Itu. Kelebihannya kenapa tidak dibawa? Karena tidak sanggup. Gitu. Makanya Nah. kalau misalnya kita lihat dulu nih, misal Bro Ari ini sama orang tuanya dikasih 50.000 sehari. Saya cuma dikasih 5.000, jangan pingin ikut-ikutan, saya diberi bekal 50.000 juga. Tapi lihat Bro Ari kan di rumahnya mungkin mencuci baju, mungkin apa, ada pengorbanannya, sedangkan saya tidak punya pengorbanan tapi ingin disamakan. Nah seperti Iya, itu. betul. Jadi tidak hanya masalah adab ya, sebenarnya Pancasila ketuhanan. Cuman yang Kan mulai banyak ya, Ya. ketuhanan yang Maha Esa. Ingat Ya, Tuhan betul. kita yang Maha Esa. yang menurut saya gitu yang kita rasain itu secara langsung buat masyarakat biasa itu
Ya orang-orang itu jarang nerapin sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya mah sila 1 sampai 5 juga pasti ada terus oknum yang tidak menjalankan. Ya, cuman sila ke-1 itu lebih balik lagi kepada diri mereka ya, masing-masing. itu bukan saya, urusan saya gitu. Ya. Itu mah kan ketuhanan itu antara dirinya dan Tuhannya. Oke. Tuhan Nah, yang kalau menurut saya sila kedua itu yang dirasakan di era 4.0 ini mulai terkikis gitu karena banyak orang-orang yang tidak beradab siap coki yang mulai bermain sosial media. Dia berkata seenaknya tanpa melihat. Sila berapa? Sila kedua itu adab kan, beradab, iya. keadilan dan kan udah dibahas adab. Iya, nah ini bahas lagi kenapa yang kerasa di 4.0 itu keadilan dan beradabnya kurang gitu. Ya. Nah, soalnya di sila yang kedua itu orang-orang di 4.0 itu jarang gitu ya, bukan jarang sih maksudnya. Mulai banyak bermunculan orang-orang yang tidak beradab gitu maksudnya. Iya, memang karena terlalu ada bersosial medianya. Ya. Contohnya mereka misalnya ngekomen orang tanpa melihat efeknya gitu apa. Ya. Efek buat orang tersebut apa gitu. Total efek, yes. Efek. Jangan terlalu menyamaratakan semua orang dengan Anda. Ya. Jangan mengganggu kebahagiaan seseorang lagi. Tapi kembali lagi industrinya gimana? Ya. Nah, di industri itu kan sekarang itu kita sedang berada di industri sosial media. Iya. Di 4.0 ini yang naik segala tuh sosial media. Apalagi lagi corona, Sok. Apalagi yang dibuka selain sosial media. Iya, betul. Kan kita juga industri pendidikan, salah satu industri itu tidak hanya pabrik-pabrikan ya, tapi industri itu ada industri pendidikan, industri pariwisata, itu juga sebetulnya semua industri. Jadi industri itu adalah sesuatu yang menghasilkan barang atau jasa, menjual barang atau jasa. Betul. Gitu loh. Jadi for your information, asik ngeri. Jadi industri itu jangan terpaku hanya kepada produksi barang nih, produksi baju nih, produksi apa, nggak kayak gitu, nggak selamanya barang, jasa juga. Seperti sekarang tenaga pendidik itu adalah industri pendidikan gitu. Nah, itu mereka yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, seperti sekarang ini kan kita lagi di industri pendidikan 4.0 ini segala harus pakai online. Iya. Apalagi kan yang memang harus di online kan sekarang ini karena masalah pandemi, dan pasti sebenarnya kita udah menerapkan 4.0 karena segala 4.0 itu yang tinggal sentuh. Iya, mau nggak mau. Sebenarnya kita tuh bukan sudah menerapkan, tapi dipaksa menerapkan. Yes, karena keadaan. Dimasukkan lah. Iya. Bukan nggak dipaksa. Ya boleh lah. Karena keadaan. Sekarang kan corona kita online semua. Iya. Nah, jadi intinya sebenarnya mah kita dengan real life dan walaupun hidup di sekarang sosial media atau dengan 4.0 industri pendidikan ini juga kita tetap menggunakan adab berpancasila dengan menggunakan tetap Pancasila gitu kan. Kita waktu misalnya kita lagi nge-zoom nih, ada waktu sudah azan berkumandang atau ini hari Minggu, teman-teman ada pelajaran tambahan, ada apa ekstrakurikuler, ada rapat apa hari Minggu, kita pokoknya menghargai teman-teman kita yang mau beribadah, silakan beribadah dulu. Jadi kita gimana caranya sih saling toleransi. Toleransi. Jadi biarin kita kasih waktu nih teman-teman yang lain gitu kan. Jadi jangan sampai tabrakan, kita ngatur waktu di situ. Itu adalah salah satu penerapan modal mental Pancasila juga. Iya. Benar nggak? Ya jangan semena-mena gitu. Ya, terus ditambah lagi nanti adab kita juga tetap online, walaupun online kita salam, sopan, santun, sapa itu tetap digunakan gitu kan. Terus persatuan juga sama. Kalau misalnya kita nggak solid atau gimana ya, contohnya ngerjain tugas ya bagi-bagilah sedikit. Ya bagi-bagi. Misal UTS soal 10 3 masing-masing orang 3 kayak gitu. Misal ini, tapi cuma sebetulnya nggak boleh ya, kurang bagus juga, jangan dicontoh. Terus kayak manusia pokoknya ada, terus kita tetap ada diskusi juga, tetap ada musyawarah juga. Organisasi memang kita biasa berhubungan dengan orang banyak, tapi sekarang kita ditekan untuk menjadi online, dan kita juga sudah membiasakan untuk bermusyawarah dengan cara yang online, walaupun tidak mungkin ya, tapi ada tantangannya juga nih, karena dengan online seperti ini di industri 4.0 ini melewat pesan singkat kayak gitu-gitu dengan ketikan, karena tidak ada intonasi, tidak ada gaya bicara tuh kadang menjadi salah paham juga. Ya betul. Benar nggak? Pernah kan ngalamin ya? Kayak. Nah sekarang udah. Apa? Nah sekarang gua mau nanya.
Nah sekarang Oke. aku mau nanya nih, Ya. apa sih tantangannya Tantangan untuk industri mana dulu? industri 4.0 sekarang, apa sih tantangannya? Dalam dunia industri pendidikan. Iya, misalnya di dunia industri media sosial, dunia Oh. pendidikan segala semua itu. Oh, di semua Selama 4.0 ini apa sih tantangan buat tantangan yang ke lu kita rasain? karena sebenarnya kan harus segala dengan kecanggihan, sedangkan kita itu memang agak sekarang sedang bagus, Indonesia sudah mulai berkembang, Indonesia sudah mulai bagus di pada itunya ya, teman-teman juga pasti banyak lihat bahwa ada mulai penemuan ini dari Indonesia, apa untuk kemajuan teknologi iptek itu udah mulai bagus, cuma tantangannya kita juga harus lihat juga nih, kita jangan terlalu konsumtif gitu loh. Kita kan industri sekarang memang harus Belanja serba gampang canggih gitu ya. Ya enggak, maksudnya serba canggih, jangan sampai kita tuh malah jadi korban perdagangan untuk mereka, jadi kita Oh. konsumen loh. Iya, Misal harusnya ada- kita tuh jadi produsen Nah misal sekarang ada aplikasi belajar online, gitu. Ya. kita nggak bikin tapi kita beli produk orang kayak gitu kan, memang kita menjalankan industri 4.0 tapi kita itu malah menjadi sebenarnya target jualan Konsumen orang-orang, orang lain, iya. konsumen kayak gitu. Nah itu menurut saya adalah salah satu tantangan. Kalau menurut Bro Ari, selain kita dijadikan konsumen, apalagi nih tantangannya yang menurut ini nggak kita bisa bahas semua ya tantangannya, tapi menurut Bro Ari yang salah satu yang Yang terberat dirasain- nih. yang Ya, dirasain. dirasa Ya selama 4.0 ini kayak apa ya? Kayak bener sih tadi lebih konsumtif, soalnya kan teknologi terus berkembang, baru lagi. Ya. Jadi kita Panas. pilih yang baru, Panas. pilih yang baru segala. Gengsi. Nah, ya, nah terus mulai sekarang tuh kayak apa ya, kayak orang-orang di 4.0 itu kan semua serba cepat gitu, serba mudah. Yang kayak nunggu sebentar atau loading sebentar tuh malah bikin mereka stres gitu. Jadi Ya. ke mentalnya juga mulai berubah gitu. Oh, jadi Karena mereka ingin biasa serba cepat. instan. Ya, serba instan gitu. Jadi di saat ada sesuatu yang memang harus ada prosesnya yang agak lama ditunggu. Nah, mereka tuh malah jadi stres ke dirinya sendiri gitu. Jadi malahan itu juga menurut saya bakal sering terjadi juga di real life-nya, karena Iya. dia biasa sosial media segala cepat, pas di dunia asli ada proses yang lama, bete, Iya, nah, gak sabaran. nah itu gitu. Nah, mental juga harusnya Makanya harus ikut disiapkan dibangun, mental. Ya. dibangun juga dengan Oh. didasari oleh Pancasila. ya mental Pancasila itu berarti memang penting banget untuk hidup apa ya, Ya, di sosial industri media 4.0 ini. ya di industri 4.0 maupun di real life-nya juga kita tidak boleh melepaskan, karena walaupun sudah serba canggih kita juga tetap harus ada komunikasi, ada sosial seperti ini, ada kegiatan sosial yang nyata gitu loh, bukan nggak cuma digital aja, karena bakal tetap kena Iya, mental. iya betul. Ya, kayak gitu sih. Seperti inilah obrolan-obrolan tongkrongan atau obrolan-obrolan orang-orang yang sedang menyikapi sebuah permasalahan gitu kan, tanpa pengetahuan yang lebih mungkin. Iya, benar. Jadi kalau emang kalian suka, nanti kita bakal bikin part yang lainnya dengan Season. topik yang berbeda. Season. Jatuhnya Ya, season. Boleh. Dengan topik yang berbeda, atau kalian mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Ngeri. Jadi buat teman-teman yang mau, ini nih kayaknya si Akang kan pendidikan tata boga nih Kang, mau Ya. bahas tentang Masak Oh, bisa. bisa. Ilmu gizi, diet, bisa. Kalian tulis aja di kolom komentar Ya. Oke, segitu aja dari kita berdua. Semoga bermanfaat. dan bisa diambil baiknya, jangan diambil buruknya ya guys. Ya, tambahkan, maafin juga banyak bercanda. Ya, intinya itu aja ya guys. Ya. Jangan lupa di industri 4.0 sekarang tetap dasari dengan Pancasila. Tetap pegang erat Pancasila, NKRI, harga mati. Betul. Pak Abi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mendasari diri kita Dengan semoga- dasar negara ini, Betul. Pancasila. Oke, segitu aja dari kita. Bye-bye, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen Dan Dadah. subscribe. dan subscribe. Ya. Dadah. Saya Ari Nufus. Saya Datang Manggala Aji. Sekian dan terima gaji.